Jadi silakan berhati-hati kalau berbicara. Share screen. Halo teman-teman, thank you yang udah datang. Yes, go live. Udah kelihatan belum? Oke, perkenalin ya, aku Tatia Deborah whatever. Kita kerja remote dan tentang kami kita ini mungkin Kevin biar tahu juga kita dari ada front end back end full stack data science UI UX call specialist digital marketing semua ada di komunitas kita. Kita biasanya bikin webinar tentang UI UX coding dan remote work. Jadi webinar tentang perencanaan keuangan ini pertama kalinya di luar expertise kita gitu. Terus kita juga biasanya ada English tuh, kayak random ngobrol Inggris biar bahasa Inggris kita lebih lancar. Kita ada online meet, kita juga ada offline meet. Jadi setiap daerah kita tuh biasanya ada meet up kayak di Jakarta, di Solo, di Bali gitu. Kita belum ada meet up di Papua aja, kayak sama di Kalimantan. Ya. Event ini dokumentasi event-event kita yang lalu, yang kerja koloran nih banyak banget yang lihat. Terus kita ada di beberapa sosial media, di Telegram kita ada, Discord yang paling aktif Telegram sama Discord, kita juga ada di LinkedIn, YouTube, Instagram dan WhatsApp. Ya, itu aja. Kalian bisa download Kebis dengan referral ini karena nantinya mungkin bakal diajarin cara pakainya sama Kak Pin. Oke. I will stop share screen. Dan dipersilahkan. Oh ya, Kak Yosafin ini guys adalah CEO dari Kebis. Jadi dia akan ngajarin kita gimana sih maybe kita kumpulin uang dari freelance, dari full time job, masih freelance juga, masih kerjaan yang lainnya juga gitu kan. Tapi gimana sih cara biar uang-uang yang kita dapat itu nggak musnah gitu. Ketika tua kita harus tetap coding misalnya. Apa kalian mau coding ketika umur 60 tahun? Saya pikir tidak ya. Jadi silahkan Kak Yosafin untuk presentasinya. Oke, thank you. Ini panggil Tati apa Debo ya? Biasanya Debo ya. Oke, kalau di sini sih namaku Tatia ya. Oh gitu Kalau ya. dipanggil Deborah juga nggak apa-apa, karena nama baptis kan. Berarti itu kan nama yang pemberian dari Tuhan gitu. Dia itu adalah ratu. Siapa tahu kok dia jadi ratu nanti di dunia IT, di dunia IT nggak cuma di Indonesia tapi di dunia juga. Amin, amin, amin. Mimpi harus besar ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Silakan. Panggil apa aja terserah. Oke, sip. Salam kenal semuanya. Ini saya on cam sendiri apa? Boleh. Biasanya kan ada speaker yang pengen on cam, ada yang nggak pengen on cam. Yang kemarin tuh dia on cam. Okay. Ya, yang sebelumnya jarang-jarang sih on cam. Tapi biar bagus di YouTube kayaknya mending on cam deh. Oke deh. Salam kenal semuanya. Saya udah on cam ya. Oke, ini kalau agak-agak sedikit lama atau apa karena baru pertama nih ya saya pakai Discord ya. Salam kenal semuanya. Saya mungkin saya sambil coba share screen ya. Jadi udah latihan sih, harusnya sih am ya. Awan ya, maaf ya banyak maunya kita. Saya serius aja. Santai aja, yuk. Kalau lihat background saya sebenarnya kita satu rumpun ya. Saya juga. Iya. Oke, kita ini saya ketemu Tatia tuh di Founder Plus, acara founder lah ya. Sebenarnya saya mau dibilang founder, aduh kayak gimana gitu ya. Karena nanti saya ceritakan sedikit soal background saya. Jadi kita hari ini mau bahas, saya bilangnya sih nggak ngajarin ya, saya bilangnya sharing karena sampai sekarang pun saya masih terus belajar gitu ya. Bahkan kalau kita harusnya selama masih hidup terus belajar gitu ya. Jadi kita berharap kalau suksesnya itu bukan hanya muda aja tapi sampai tua gitu ya. Jadi ada mengatur keuangan yang ya selama berdasarkan pengalaman selama mungkin udah 13 tahun ya kalau jadi konsultan keuangan. Ya tadi ya,
Malahan banyak sebenarnya bukan hanya soal, hitung-hitungan aja gitu. Uang itu, lebih lebih dalam dari itu, gitu ya. Oke, saya kenalan dulu mungkin, biar kenal maka kata saya ya. Jadi saya nanti boleh dipanggil Kak Pipin, boleh dipanggil Mbak Pipin, jangan panggil Bu deh ya. Oke, saya tuh sebenarnya S1-nya IT, jadi saya lulusan BINUS. Saya sempat kalau dihitung-hitung mungkin 7 tahun ya saya kerja sebagai IT. Saya sempat kerja juga di Astra gitu ya. Nah, memang mungkin itu kalau saya bilang calling ya. Jadi kalau calling itu biasanya susah dilawan. Jadi saya ternyata lebih senang ngurusin orang dalam artian yang positif ya. Jadi saya lebih senang dengerin orang, solve problem gitu. Jadi saya pilih jadi konsultan. Akhirnya saya ambil S2 MM Finance di waktu itu di Astra tuh sunter ke apa S2-nya di IB ya. Kalau ada yang tahu Quick Kiangi Business School. Jadi saya ambil itu. Sebenarnya itu karena udah mulai jenuh tuh. Saya mungkin kalau di dasar saya udah nggak coding, cuman sebagai bisnis proses analis ya. Nah, habis itu mungkin saya pengen waktu yang fleksibel. Mungkin saya juga sharing sebenarnya yang mahal itu waktu kalau buat saya ya. Karena saya udah pernah ngerasain jadi karyawan, jadi self employee, jadi karyawan lagi dan jadi pemilik bisnis gitu ya. Nah, saya sekarang menjadi CEO-nya Kebis. Kebis ini long story short-nya adalah jadi konsultan keuangan. Saya pengen gimana caranya supaya bisa dampaknya lebih banyak, lebih besar gitu ya. Karena kalau konsultan keuangan mungkin handle klien eh, nggak banyak lah ya, dan ada price yang mereka harus bayar dan nggak semua orang bisa mau bayar dan bisa bayar gitu. Jadi saya pengen bikin aplikasi teringat gitu ya, oh ternyata ada gunanya juga nih ya, tapi bukan saya yang bikin aplikasinya, ada tim IT-nya ya. Oke, itu kenalan dari saya. Jadi waktu ini salah satu DFMC itu salah satu financial planner dari konsultan ya dari US ya, dan ini bukunya banyak saya baca gitu ya. Ada buku financial peace, ada money makeover gitu ya. Jadi kalau dibilang tuh sebenarnya atur keuangan tuh cuma 20% head knowledge atau uh, pengetahuan ya, tapi lebih banyak yang akan dampak tuh 80% adalah behavior atau psikologi. Makanya saya juga interest belajar psikologi karena saya ya tadi selama 13 tahun ini handle klien, memang yang ngaruh banget itu psikologi gitu. Bukan hanya tadi ya latar belakang pendidikan S1, S2 gitu ya, tapi lebih ke pengendalian diri, disiplin, sabar, apa bisa berkata cukup, berapa sih cukup itu gitu kan, gaji yang cukup ya. Nah, kita sambil go through, tapi bukan berarti 20% nggak penting ya, karena itu kayak tools lah ya. Kalau ada toolsnya lebih gampang. Makanya saya pakai bis company saya ini sebagai toolsnya. Tapi tetap 80% poinnya adalah yang bersangkutan. Nah ini salah satu quotes dan ini juga saya sering dengar lah, dan faktanya memang begitu ya. Kenapa saya suka angka? Karena sebenarnya ini kalau angka tuh ibarat kata angka tidak bisa berdusta gitu ya. Kalau manusia bisa berdusta ya. Ya. Jadi kenapa kita harus ngukur gitu, harus ada ukurannya gitu ya. Ini berlaku bukan buat finance aja gitu ya. Tapi coba deh, siapa teman di sini mungkin udah familiar ya sama medical check up ya. Kita mungkin bisa aja ngerasa, aduh, gue mah sehat-sehat aja ya. Tapi apakah itu pasti benar? Belum tentu gitu ya. Karena bisa aja ya sehat-sehat aja, habis itu ikut lari, tiba-tiba kena serangan jantung gitu ya. Jadi waktu kita medical check up, maka akan ada angka-angka yang jadi acuan dan ketahuan kita itu kondisinya gimana gitu ya. Kalau kolesterol lebih dari 200, nah jadi yang kita rasa sehat sebenarnya tuh udah ada di dalam bagian tubuh kita yang nggak kita sadari udah nggak sehat gitu ya. Nah, dengan kita melakukan check up kita jadi tahu kan mana yang nggak sehat dan bisa melakukan pencegahan atau perbaikan sedini mungkin. Nah, di finansial juga sama gitu ya. Jadi ada patokan ukuran yang bisa kita pakai. Jadi nggak bisa berdasarkan apa yang kita punya aja, mobil, rumah gitu ya, atau dari income aja gitu. Ada ukuran dan nggak cuma satu gitu ya. Nah, ini fitur pertama yang saya selalu dari dulu sampai sekarang
financial check-up adalah yang paling selalu dan sering diomongin sama para certified financial planner ya. Jadi certified financial planner itu sertifikasi konsultan keuangan yang juga berlaku internasional gitu ya. Jadi ibarat kata kita kayak dokter keuangan lah gitu ya. Jadi orang datang ke kita lakuin financial check-up gitu ya. Mereka bisa. Nah, menurut saya sih kalau saya pakai app ini dan saya waktu build-nya itu saya mencoba buat sesuatu yang sangat user friendly gitu ya. Tapi nggak tahu juga ya nanti kan mungkin ada feedback ya. Makanya kenapa isi saya sekarang melakukan dengan caranya financial check-up-nya dipakai oleh sebanyak mungkin orang gitu ya. Karena ini ada suara, saya agak distract sedikit kalau ada noise. Jadi apa namanya, kalau financial check-up itu nanti kita mengisi data keuangan ya, data income, expense ya, kita di situ udah terdaftar di Kominfo dan sudah terdaftar juga di seperti fintech. Mungkin Tatia bisa bantu ke saya ya, kayak ada suara gitu ya, agak-agak Masih ada kah? soal Barusan udah aku mute sih. ini masih ada sih, yang lain nggak denger ya. Soalnya ini agak balap kan sama Sebentar suaranya. ya, sebentar. Oke, nah ini financial check-up, jadi ada 8 rasio keuangan yang teman-teman bisa pakai sebagai acuan gitu ya. Kalau contoh, teman-teman mungkin juga tahu ya kalau sekarang ini banyak banget yang kena PHK ya. Jadi banyak orang yang nggak punya persiapan kalau bulan depan kehilangan income tuh gimana gitu. Nah, salah satu yang dicek itu sebenarnya apakah kita punya tabungan yang bisa meng-cover biaya hidup gitu. Nah, itu ada rasionya. Jadi idealnya itu dulu 3 kali biaya hidup, tapi sekarang semenjak pandemi, semenjak banyak kena layoff, itu kita naikin ke 6 kali gitu ya. Oke, nah ini di situ saya build di mobile app-nya itu di Android ya, di iOS belum lagi on process. Yang pakai iPhone bisa pakai websitenya gitu ya. Agak distrik nih. Nah ini kalau saya berhenti dia berhenti. Aduh, ya ini versi Gimana? Yang lain dengar suara saya jelas ya? Aku jelas sih, yang lain jelas nggak? Tapi ada suara yang gitu nggak sih? Aku udah mute 2 orang sih ini. Uh, Yang lainnya udah mereka mute sendiri. Harusnya aman dong kak. oh udah, ya udah saya coba mengabaikan aja deh. Yang penting suara saya jelas ya. Ya udah. Ini versi site-nya. Ini kalau di sana ada background itu dogi saya yang kecil ya. Oke. Tadi salah satu yang selama ini banyak nggak sehat itu orang nggak punya tabungan gitu ya. Jadi itu juga sih ya yang bikin keuangan nggak sehat gitu ya. Dia nggak punya tabungan, lihat utang atau ya tadi ya nggak tahu atau takut berinvestasi. Itu sebenarnya bukan yang nomor 3 sih, bukan salah, tapi biasanya dia jadinya kurang optimal aja di alokasi dananya gitu ya. Karena jadinya kalau di bank aja tuh yang kaya banknya gitu ya, bukan kitanya gitu ya. Jadi perlu ada alokasi aset lah kalau saya sebutnya gitu ya. Nah, tabungan darurat ini penting buat tadi ya. Kalau kita kan nggak tahu, jangan kan sebulan ke depan ya, besok aja kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Jadi kenapa saya menyarankan kalau kita tuh harus punya tabungan yang bisa meng-cover biaya hidup. Nah, minimal sampai 12 kali ya biaya hidup. Gitu. Akhirnya tuh ini sih acuan ya, teman-teman bisa pakai acuannya masing-masing karena kadang saya aja orang yang bisa 50% gitu ya. Jadi itu balik lagi ke yang bersangkutan, jadi tergantung
juga. Cara financial planning ini, acuan yang bisa dipakai lah, gitu ya. Tabung minimal 20% gitu ya, cicilan utang maksimal 30%. Apakah harus pakai itu terus? Enggak. Kalau orang udah tujuan keuangan, dia asal siapa lebih gede daripada ini gitu ya. Atau tadi kalau kita dia punya cicilan kan akhirnya malah lebih besar dari 30% gitu ya. Oke. Harus mikir nih kan. Suaranya banyak banget. Nah ini bicara soal utang ya. Jadi utang itu boleh nggak sih punya utang ya? Mas, kalau buat teman-teman yang mungkin kebanyakan masih mungkin Gen X ya atau milenial, menurut saya sih kalau satu ini bisa dijaga, kayaknya bisa menghindarkan dari banyak problem gitu ya. Karena terakhir tuh, nah ini udah agak lebih sepi. Thank you. Berarti ya mungkin udah sambil cek-cek ya. Jadi saya terakhir handle bantuin salah satu calling saya pengen bantuin sebanyak mungkin orang yang terlilit utang. Jadi menurut saya itu dampaknya bukan hanya ke yang bersangkutan tapi ke keluarga bahkan ke anak-anak. Ya saya punya dulu kakaknya mama saya, mungkin itu juga ya yang kayaknya melekat gitu ya. Jadi itu kena rentenir, ya udah anak-anaknya sekolah, ya anaknya jadi secara pekerjaan atau apa jadi cukup sulit ya, secara perekonomian. Jadi turunnya panjang gitu. Nah, sebenarnya kalau di keyakinan saya nih ya, kalau di saya Kristen, tapi saya juga pernah belajar keuangan syariah, soal utang itu sebenarnya kayak di-highlight banget ya, gitu kan. Jadi sebenarnya nggak kalau di itu nggak ada utang konsumtif, utang produktif. Ini di apa namanya di textbook lah ya. Jadi gini artinya, utang konsumtif itu sebenarnya kalau di textbook yang dijaga supaya nggak ada. Utang konsumtif apa? Kita ngutang tapi yang kita beli itu nilainya tuh turun atau nggak ada nilainya lagi gitu ya, dan biasanya bunganya tinggi, bahkan bunga berbunga gitu ya. Contohnya apa? Kartu kredit, pinjol, paylater, KTA, pokoknya nggak jadi aset aja gitu ya. Nah kalau yang utang produktif itu utang tapi jadi aset. Paling gampang bayarnya utang rumah lah ya. Kendaraan aja bisa bisa konsumtif, bisa produktif ya, gitu ya. Kalau bener-bener dipakai kendaraannya buat kerja nih, ya buat menunjang pekerjaan kita, berarti dia sebenarnya produktif, karena menunjang produktivitas ya, kan? Gampangnya mungkin itu ya. Tapi kalau dibeli, tapi udah tuh ada di parkiran aja gitu ya, jadi produktif dia, gitu ya. Tapi kendaraan juga kalau disewain, nah jadi produktif. Jadi kalau apa aja utang produktif ya kalau yang kita beli itu nilainya naik ya, ada nilai asetnya lah gitu. Oke. Nah, kemarin saya handle itu yang terbesar utang konsumtif ya. Totalnya itu sekitar 800 juta. Saya sendiri sampai agak jadi kalau saya udah nggak handle yang eh, masa terlilit utang, saya udah banyak pasti udah lebih banyak berdoa gitu ya, karena itu butuh hikmat banget itu gimana nyelesainnya gitu kan, karena itu udah segala macam utang gitu, perbankan, kartu kredit, apa namanya, pinjol legal ilegal gitu ya, pegadaian, perorangan, koperasi, kantor gitu. Which saya juga bingung juga ini habisnya kemana gitu ya. Nah itu ibarat kata udah kalau kanker tuh stadium lanjut. Nah makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu Jadi kasus klien Kak, apa Kak Pin sendiri? kasus klien experience gitu ya. Karena kalau kita nggak investasi, jadi kita banyak banyak tadi loss lah ya, atau kita jadi coba-coba, jadi kena ini, kehilangan uang gitu, atau kena kredit utang gitu ya. Ini investasi terus, belajar terus gitu ya teman-teman. Buat kalau ada bidang yang pengen di explore explore gitu ya. Saya juga dulu IT gitu ya, tapi saya pikir keuangan itu juga ilmu yang penting ya. Tapi apalagi gabung gitu ya. Tapi bagus juga kan ya. Oke, nah ini investasi biasanya saya kasih panduan aja kalau investasi itu sesuai tujuan keuangan. Kalau mau pakai 1-2 tahun jangan taruh saham. Soalnya yang di sini ada yang udah expert banget di saham gitu ya. Yang dia make sure bahwa 1-2 tahun bisa profit dan bisa diambil gitu ya. Nah, kalau di jangka pendek ya udahlah, jangan terlalu beresiko, mungkin di yang liquid tabungan contohnya gitu. Kalau menengah 3 sampai 5 tahun, mungkin lebih ke yang jangan terlalu beresiko juga mungkin
kayak fixed income gitu ya. Nah, kalau panjang bolehlah cari yang growth ya. Aset mungkin contohnya saham, tapi saham pun harus belajar dulu nih gitu. Ada sekolah pasar modal gratis juga. Sorry Kavin, aku boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Iya, tadi Kavin kan bilang yang legal gitu ya. Terus kan kemarin ada yang robot trading, owner robot trading yang ditangkap ya. Sebetulnya robot trading itu setahu aku menghasilkan aja sih. Cuma mungkin regulasinya di Indonesia tuh belum ada gitu. Jadi kita ya sebenarnya profit aja gitu. But karena nggak ada regulasinya, jadi bisa bisa dipolisikan gitu karena emang nggak ada peraturannya gitu kan. Jadi kayak eh ngeri-ngeri sedap gitu loh kalau kita dapat uang dari yang kayak gituan gitu. Ya Betul. ya ya. So ya, Kita do at your own risk. Bahkan yang ngepromoin itu aku pernah ikut webinar tentang bisnis gitu. Speakernya juga sempat ngepromoin si robot trading itu gitu. Padahal si speaker ini perusahaannya udah banyak banget gitu. Anggaplah rumahnya ada helipadnya, terus ada kolamnya, bla bla bla. Harusnya tahu siapa ya. Ya pokoknya gitu-gitu. So harusnya sih nggak apa-apa gitu. Maksudnya cuma karena legalitasnya nggak ada aja jadi dipolisikan gitu. So hati-hati sih teman-teman gitu. Terima kasih, silakan dilanjut Kapin. ya memang tadi ya, karena gini loh, kalau masalahnya kalau uangnya hilang atau tadi nggak bisa diambil, biasanya memang ciri-cirinya investasi yang akhirnya tidak tadi ya, di ujungnya tidak berakhir indah gitu ya, adalah udah mulus tambah tinggi, top up, nah mentok gitu ya. Jadi makanya buat saya sih kembali ke yang bersih kita ya, kan yang beresiko kan uang-uang kita ya. Ya, jadi harusnya kita yang lebih protektif ya, kecuali tadi ya, di sisi kita tuh ada yang kayak pengen, aduh pengen secepat mungkin ingin cepat kaya gitu ya. Tapi ada ayatnya juga tuh ya. Barang siapa ingin cepat kaya jatuh dalam berbagai pencobaan ya. Ini bukan saya yang bilang, coba itu Yes, nggak yes. percaya. Betul juga. Mungkin aku tambahin sedikit juga. Kemarin aku kan kerja Oke. di NFT marketplace ya. Jadi kayak uh, aku tuh disuruh baca berita kripto tuh 10 tiap hari. Kebayang nggak? Itu kayak kepala ini udah kayak mau pecah ngelihat berita kripto terus. Dan itu sebetulnya banyak banget yang rug pull, which is tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba developernya hilang, tiba-tiba duit itu hilang gitu. Dan sekarang Ya. yang ku tahu Timothy Ronald ya, dia di YouTube-nya lagi gencar-gencarnya ngajarin tentang kripto, dan dia kayak nggak ada bilang risknya gitu. Duitnya bisa cepet gede, iya oke gitu. Taruh sekarang 10 juta besok bisa 20 juta bisa gitu, tapi taruh sekarang 10 juta besok jadi 1 juta juga bisa gitu. Cuma aku pikir kayak orang-orang yang motivator atau apapun itu, mereka lebih kasih angin segar gitu karena dia jual akademi kripto kan. So so I mean, ketika kita dengar seseorang atau dengar sesuatu, kita jangan telan mentah-mentah, apalagi kita nggak pernah, nggak tahu itu apa di dalamnya gitu. Karena rata-rata mereka, kalau mereka ya iyalah mereka jualannya itu pasti dibagus-bagusin, jelek-jeleknya nggak dikasih tahu kan. Iya. Nanti kalian tahu ketika kalian trading tiba-tiba habis, tiba-tiba besoknya habis tuh, kalian baru bilang itu penipu. Sebenarnya nggak penipu juga, cuma kalian nggak research dulu gitu, risknya apa Ya. gitu kan. High risk high return, iya nggak Kapin? Silakan dilanjut Iya, Kapin, aku makanya jadi banyak ngomong. oh pengapa itu kan sharing ya, makanya saya dibilang sama Tatia kan, kalau ada yang pas lagi Kapin lagi sharing, Tatia mau komen silakan. Karena ada satu rule juga yang pokoknya Pak Warren Buffett itu banyak kasih pesan-pesan, menurut saya itu pesan-pesan hikmat ya untuk kita bijak. Jadi kalau anak muda pasti kan namanya dari anak muda gitu ya. Pengen coba sesuatu tapi nanti di satu momen udah kena ya tadi ya, akan lebih makan asam garam gitu ya. Jadi sebenarnya dia bilang juga rule-nya apa? Invest in what you know gitu. Bukan yang what somebody else know gitu. Karena akhirnya kan kalau kita nggak tahu pas hilang udah kita kayak kayak baru ya, makanya waktu itu ada yang, sedangkan saham pun ya, ini kan saham saham kan legal ya, tapi kalau yang investasi saham itu nggak ngerti, waktu itu waktu krisisnya 2008 atau apa kan juga banyak yang bunuh diri ya gitu. Jadi ada juga yang invest kemarin yang misalnya nggak ngerti, atau beli saham IPO atau ini ya. Jadi kalau kita nggak ngerti lebih baik nggak usah gitu. Sama ya kayak berenang gitu kan kali tiba-tiba lompat ke kolam renang yang dalam kalau kita nggak tahu gitu. Oke. Jadi either bisa berenang tiba-tiba atau ya kelelep gitu kan. Jadi
memang perlu self control juga gitu ya. Jadi jangan mudah tadi kena FOMO tadi gitu ya. Oke, nah ini saya bikin ini aja sih buat teman-teman gambaran ya. The power of disiplin, the power of konsistensi, bukan hanya masalah jumlah. Jumlah ngaruh pasti gitu ya, tapi kalau nggak konsisten pun tetap kalah sama yang orang yang konsisten. Makanya ada cerita kisah kelinci dan kura-kura gitu ya. Jadi angka invest per bulannya nggak pengaruh memang. Lamanya ini tahun sebelah kiri itu juga pengaruh, semakin lama semakin besar. Angka returnnya juga pengaruh, tapi balik lagi bukan kita terus mencari return yang paling tinggi. Kalau ternyata itu bodong ya hilang gitu ya. Jadi harus make sense juga ini dimasukin kemana sih gitu. Kalau ngomongin kripto memang susah ya, itu sesuatu yang tadi ya ya bisa hilang bener-bener bisa gitu. Jadi ibarat kata kalau orang yang udah uangnya udah unlimited, kalau mereka partnya mereka ada yang kesana nggak mengganggu mereka biaya hidupnya juga gitu. Tapi kalau kita memang lagi kita masih dalam proses membangun kondisi keuangan ya udah gitu, terutama untuk tujuan yang penting-penting tadi, jangan high risk gitu kan. Jadi ini gambaran aja bahwa the power of tadi ya invest rutin. Oke, harusnya ini udah slide terakhir. Jadi ini mungkin panduan yang sudah mulai mengarah ke psikologi atau behavior juga. Jadi mungkin yang pertama disiplin sama sabar gitu ya. Disiplin itu artinya kontrol juga nih. Kalau saya pernah ketemu klien yang income-nya 50 juta nggak bisa nabung, yang punya income 20 juta bisa nabung 15 juta gitu ya karena dia masih single juga. Jadi tergantung bener-bener komitmennya juga gitu. Gimana dia bisa berkata batasnya dia gitu. Gaji naik kan pengeluaran nggak harus naik, tapi mostly ada gitu kan ya. Sama tadi yang nabung, invest secara dini dan rutin. Nah yang kedua prioritas. Jadi masing-masing orang punya tujuan beda-beda. Kalau nggak mau beli rumah ya nggak apa-apa, tapi punya tujuan keuangan yang penting lah. Jadi kayak habis aja gitu bertahun-tahun nggak jadi apa-apa. Kalau masih jadi education nggak apa-apa, itu investasi juga ya. Nah yang ketiga bijak memilih. Jadi yang tadi kelihatan mahal menurut saya gitu ya, di usia 65 tahun kalau baru disuruh alokasi aset PR juga kan. Emang dia mau gitu disuruh jual rumah pindah ke rumah lebih kecil ya. Ya kan, mau dibilang apa kata orang gitu. Nah lebih baik ini masih pada muda-muda gitu ya. Tapi muda-muda kadang-kadang juga ada yang gengsi pride-nya tinggi ya. Pengen terlihat gitu ya. Kalau kemarin ada Apalagi kalau tinggal di Jakarta kak, gengsinya kan tinggi. Tasnya nggak bermerek, diliatin teman kan. Maka harus yang ada bedanya ya. Makanya diajakinnya ke resto gitu ya. Ini kita nggak mungkin diajak teman nongkrong di warteg gitu kan. Ya, makanya itu tadi itu kan pride ya. Jadi ya ada waktu itu apa ya, ada meme lucu lah gitu ya. Pokoknya lebih baik di luarnya kelihatan biasa aja, tapi rekening atau ini dompetnya tebel, tapi daripada di tampilannya wow gitu kan, tapi banyak utang pay letternya gitu kan. Kalau tampilannya wow itu banyak yang mau ngutang biasanya kak sih masalahnya. Maksudnya gimana tuh? Kayak lo banyak yang mau ngutang. Loh kalau kita kelihatannya wow ya, kelihatannya nih story-nya ke kafe terus nih, ke resto terus jalan-jalan terus gitu. Nah orang yang mau temenan sama kita itu tiba-tiba kita diajak makan bareng, bilang dompetnya ketinggalan, kamu dulu dong yang bayarin gitu kan, besoknya dompetnya masih hilang ya. Iya ini dari pengalaman pribadi ya. Terus ini bahkan ada teman perempuan nunjukin di Shopee kak, aku mau ini dong gitu. Bentar, lu kan juga kerja, kenapa lu minta sama gue gitu kan. Iya jadi kayak bahkan aku sempat hapus semua Instagramku gitu ya, semuanya dihapus. So aku kaya, aku miskin, orang nggak ada yang tahu gitu. Tapi karena satu dan lain hal kayak masuk di dunia startup ini, social media presence itu juga penting ya, buat dilihat visi dan lain-lain gitu ya. Yaudahlah bikin lagi gitu ya. Cuma udah kayak was-was gitu loh, kayak
Kayak Eee, kita nggak harus, jadi gimana-gimana gara-gara orang lain ya gitu kan. Maksudnya kalau kita nge-post kita jadi mikir, ya udah, tapi true aja gitu ya kondisi kita gitu kan, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dikurang-kurangi, menurut saya sih ya. iya Maksudnya sih, susah juga kalau mikirin orang mikir apa gitu kan, bener nggak? bukan Ya kan? bukan orang mikir apa sih. Ini kalau sekarang sih lebih ke venture capital mikirnya apa ya gitu. Ya, iya. Iya Nah itu kan? berarti kan mikir apa? Masih mikir apa ya? Oh, masih ya. Oke. Iya, ya nggak apa sih kalau venture capital emang ya kan kita perlu tadi ya, menunjukkan bahwa emang kita beneran ini gitu kan, Kita beneran bukan orang gitu kan. Dilihatnya kita nggak ada LinkedIn, kita nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada apa-apa gitu. Ini orang tiba-tiba ntar dikasih pendanaan kabur ya kan. So kita harus ya. bangun juga kan. I mean, I don't know, Iya, itu kayak menurutku itu penting juga gitu. So that's why aku iya. mulai aktif kan. Yang nggak yang pamer-pamer juga, apa yang mau dipamerin nggak punya apa-apa juga kan. Tapi at least they know I got the brain gitu loh, orang ini ada beneran gitu loh, bukan hantu. Ya benar. Karena dia memang penting sih karena ya kita juga edukasi yang kita liatin kita kerjain apa gitu kan. Jadi orang juga tahu gitu kan. Dan awareness juga. Oke, nah tadi bijak memilih ya. Jadi yang ada bedanya aset investasi sama aset guna. Kalau rumah dipakai jadi guna gitu ya. Kalau kita punya misalnya contoh duit 1 M misalnya gitu ya. Bisa juga 500 juta yang rumah, 500 juta dibangun jadi kos-kosan. Jadi coba bijak aja bang. Oh yang gede itu aset apa nih? Karena kenapa kita perlu gede di aset investasi? Karena kita akan harus terus bekerja. Kalau kita nggak bikin aset kita bekerja gitu ya. Key pointnya sih sebenarnya di situ. Karena yang kerja itu aset investasi bukan guna gitu ya. Nah makanya kalau Robert Kiyosaki malahan bilang rumah your home is not your asset gitu ya. Karena dia bilang aset itu yang menghasilkan, kalau mengeluarkan cost malah liability, dia bilang gitu. Kalau saya bilang tetap aset tapi aset guna ya. Kalau nomor 4 rajin panggil pangkal kaya. Jadi bukan hemat pangkal kaya. Ya jadi karap pelit gitu ya. Jadi sebenarnya rajin dalam artian kita bukan harus terus nurunin pengeluaran nggak mau keluarin apapun gitu ya. Tapi seiring dengan kita bijak pengeluarannya, tapi juga rajin itu maksudnya ya tadi tingkatin keahlian. Sekarang dari karyawan pengen jadi business owner, ya udah apa yang harus ditingkatin keahliannya gitu kan, atau mau jadi apa namanya expert di bidang apa atau di skill apa, ya udah belajar gitu ya. Sekarang semua belajar ada yang gratis ada yang berbayar gitu ya. Nah yang nomor 5 mungkin selalu bersyukur, maksudnya nggak usah compare lah gitu ya sama kondisi orang lain. Sama ya tadi kita, kalau kita nggak cek kondisi kesehatan keuangan kita, emang siapa yang bakal ngecek gitu ya. Jadi artinya ya kita yang tanggung jawab. Makanya saya saranin klien setahun sekali mereka bisa doing financial check up lah. Mereka bisa tahu mana yang harus mereka perbaikin atau jaga. Kan sehat nggak terus selalu sehat kan, bisa sakit gitu kan. Jadi selalu di maintain aja gitu. Aku mau tanya deh, Oke. teman-temanku kan ada itu yang biasanya tuh mereka tulis itu pengeluaran pendapatan gitu di Hmm. Excel atau di aplikasi gitu. Itu perlu nggak sih kayak sedetail-detailnya, kayak belanja sayur 5.000 gitu mereka tulis loh, beli aqua 2.000 gitu mereka tulis gitu loh. I mean, Nah, ya terus terus kayak nota itu dikumpulin semuanya gitu ya. I mean, mereka bukan orang miskin gitu ya. Setauku gitu, malah lebih miskin aku sih dari mereka gitu. Tapi kok mereka rajin banget gitu. Apa kita nih harus sedetail itu kah ngelihat keuangan kita gitu kak? Oke, jawabannya sebenarnya tergantung ya. Jadi memang mungkin mereka melakukan itu fun-fun aja gitu ya. Jadi sebenarnya gini, inti tujuannya adalah untuk mengetahui pengeluaran kita itu kemana. Kalau buat saya nih, kalau kita udah ada pos-posnya, ada budgetnya, nggak usah sampai dicatat semuanya. Oh kita misalnya misalnya eating out kita contoh 500.000 atau 1 juta tiap bulan. Kita udah punya posnya. Ya udah kalau posnya udah habis ya berarti tuh eating out kita udah habis. Atau ternyata masih sisa 200.000 berarti kita baru 800.000 nih, gitu ya. Jadi banyak cara sebenarnya. Mau pakai manual. Oh, kalau semuanya udah di rekening gak usah dicatat kan. Kalau kita cashless ya kan semuanya dicatat tuh gitu ya. Biasanya ada tuh kelihatan ini di mana di mana. Biasanya saya suka nggak pernah catat hari itunya transaksinya, tapi lihat aja sebulan sekali saya rekap dari bank statement aja gitu. Oh ini banyakan pos ini bulan ini, rata-rata lama-lama ya ketrack aja. Oh udah average-nya ini kok gitu. Jadi kita kadang-kadang tahu lagi bulan ini gedenya di mana gitu. Sebenarnya lebih supaya kalau kita nggak tahu uang kita kemana, uang kita jadi kemana-mana gitu. Jadi lebih ke situ tujuannya tadi ya. Jadi
Dan sampai kita nggak kita tuh pengeluarannya gede kemana sih gitu. Tapi buat mereka yang suka detail gitu nggak apa-apa. Jadi boleh-boleh aja ya, nggak ngelarang juga. Tapi kalau jangan sampai jadi pressure juga harus itu nggak juga. Tapi ada caranya lah yang lebih. Kalau nggak orang stres nanti nggak ruangannya ya. Oke, ini closing aja. Jadi saya lebih deepnya lagi kalau kita jaga keuangan kita sehat itu biasanya kita tenang ya. Kalau itu dibilangnya peace atau damai sejahtera gitu ya. Jadi mungkin saya share aja sedikit yang memang saya suka juga kalau kita kita suka bilang aduh Tuhan kok gaji segini, nah berarti jadi ngeluh ya. Nah, sebenarnya kita udah bisa ngelola dengan bener nggak gitu kan? Kalaupun udah bisa ngelola dengan bener, kita ningkatin skill kita nggak gitu? Karena waktu itu saya pernah ada klien yang jadi anaknya unik gitu, dia bilang udah gimana Mbak ini saya kalau tujuan keuangannya pengen ini harus punya income berapa gitu ya. Akhirnya saya ya udah hitung-hitung income-nya yang sekarang kurang kan, akhirnya dia pindah ke Tokopedia. Financial check up lagi dengan tujuan yang baru, udah menikah gini-gini, akhirnya dia pindah juga ke Google ya. That's it. Menurut saya itu yang tadi dimaksud rajin itu lebih ke gitu ya, bahwa dia level up their skill, bukan hanya atur pengeluaran ditambah level up itu dampaknya masif ya menurut saya gitu sih. Itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan, itu ada kontak saya juga kalau ada yang mau tanya-tanya lewat email atau WhatsApp. Saya pikir sih coba lakuin financial check up, karena financial check up itu buat saya eye opening ya. Baru bisa benar-benar sadar, oh ada loh yang memang ternyata udah sebanyak yang sehat, tinggal kurang di aset investasinya aja gitu. Atau kurang di passive income-nya. Jadi ada rasio passive income ya teman-teman. Passive income itu artinya kalau kita nggak kerja, passive income-nya berapa gitu. Salah satu contoh dividen tuh passive income kan kita nggak ngapain ada dividennya ya. Itu aja. Mungkin saya share ya. Mau ini kah? Question and answer? Ya boleh silakan kalau nih. Aku mau tambahin tadi kan ada ayat Alkitab. Aku mau tambahin ayat Alkitab nih. Ibrani 13:5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sejujurnya grup ini bikin aku agak-agak iri ya, kayak denger ya aku gajinya 100 juta gitu ya. Aduh gue kapan gitu kan. Jadi kayak ada iri hati itu kan nggak boleh kan nggak boleh. Jadi kayak lihat ayat ini nih, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu gitu. Oh oke lah, gue segini cukup kok gitu ya. Mungkin belum dikasih 100 juta sebulan, mungkin belum ada kapasitasnya atau belum waktunya Tuhan gitu kan. Oke, itu aja sih teman-teman. Ada yang mau nanya nih, mumpung ini dia CEO loh Kak Yosaf ini, bukan kaleng-kaleng speaker kita kali ini. Mungkin bisa orang yang ini bisa jadi CEO. Saya malah lebih bangkanya sebagai finance consultant. Oh gitu ya, oke. CEO itu fase saya yang baru gitu. Oke. Tahun 2 tahun lah. Ya orang keren lah pokoknya. Kalian nggak ada yang mau tanya? Bisa open mic atau chat di sini ya? Iya kalau silakan. Penik aja kalau ada yang mau tanya. Nggak ada yang mau nanya kah? Ini udahan loh kalau nggak ada yang mau nanya. Serius? Jangan digalakin gitu. Jangan digalakin gitu. Di orang-orang. Jangan ini sambil dengerin sambil ngoding gitu. Ya Adit mau nanya. Boleh sih kayak Sevin, aku mau nanya. Nama aku Adit yang tadi. Gitu ya kalau sudah nanya. Iya. Kalau keuangan tuh emang agak sensitif sih gitu ya. Kalau aku nanya nggak apa-apa, yang penting semoga diemnya ya mungkin sebagian udah yang pernah belajar financial planning juga gitu ya. Cuma balik lagi ya, ini refreshment reminder aja gitu. Ya silakan Kak Adit kalau mau nanya. Adit udah dipanggil berapa kali tuh? Sebentar ya Kak. Jangan dipaksain kalau nggak ada yang Oh nggak mau, aku nanya deh. Gimana kita? Oh mau nanya ya, silakan. Ya, aku mau ngomong, aku mau nanya terus tiba-tiba buyar gitu Kak Tati. Jadi mohon tunggu sebentar ya. Bentar ya. Oke, mungkin aku yang nanya. Gimana kita merancang keuangan kita ketika kita mulainya dari minus? Rancang keuangan kita mulainya dari minus maksudnya berarti
ada utang gitu dong. Ada utang, iya ada utang dan belum ada pendapatan. Ya, yang pertama sih ini ya, kalau soal utang nih ya. Utang itu kan berarti kan lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Bener ya, gitu kan. Nah, pertama ini kenapa gitu kan, dicari dulu root cause-nya gitu kan. Ya kalau memang lebih besar pengeluarannya, ya siapa pasti juga akan ada punya utang ya, apalagi nggak ada income gitu kan. Jadi menurut saya kalau dalam kondisi kayak gitu, ya pertama ya jangan ditambah utangnya. Pertama nih ya, jangan ditambah utangnya. Karena kalau sampai di situ aja ibaratnya eh, utangnya nggak tambah parah gitu ya. Di sisi lain ya harus cari income dong, gitu kan. Butuh waktu, iya butuh waktu, tapi selama utang yang nggak ditambah, ya utangnya kena tetap segitu gitu ya. Yang kedua ya berusaha dengan berbagai cara, balik lagi ke tadi kan, kita punya tadi ya udah punya keahlian, skill segala macam. However caranya harus produktif gitu. Nah, udah punya income kan, setelah punya income ya udah mau nggak mau harus komit pelan-pelan di utangnya. Kalau utangnya utang produktif gimana? Misalnya utangnya tuh buat bikin startup gitu. Kan Hmm. startup kan banyak pengeluaran tuh, pengeluaran ini gitu kan. Jadi kita keluar uang terus sedangkan pendapatan startupnya nggak seberapa gitu. Itu misalnya nih startupnya butuh uang lagi nih, kita utang lagi, menurut Kapin gimana? Kak, gini ya, memang ini gara-gara istilah startup itu jadi agak rancu ya. Sebenarnya di bisnis tuh tetap startup itu kan bisnis ya. Yes, yes. Ini karena kebanyakan startup jadinya burn ya, padahal tidak seharusnya harus begitu gitu ya. Walaupun kita tahu tuh ya ada startup ya, ini sekarang udah nggak startup lah ya, udah unicorn ya, udah tetap posisinya masih minus ya. Yang menurut saya juga belajar sekolah apa namanya kelas-kelas komunitas bisnis gitu ya, bahwa bisnis yang sehat tetap harus profitable at the moment ya. Kalau nggak profitable terus buat apa bisnisnya? Pertanyaannya gitu dong. Jadi walaupun startup, kalau dia itu tetap harus ada titiknya, nanti titik 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun harus ada titik poinnya. Kalau enggak ya udah burn akhirnya tutup gitu kan. Berarti uang semua tadi investment blast hilang gitu. Ya kan? Bener gak sih? Kalau nggak ada momen ibaratnya BEP-nya kapan gitu kan? Emang bener grafiknya mungkin burn, tapi harus ada nimbulnya dong. Kalau nimbul berarti tenggelam dong gitu kan. Jadi bisnis kita juga harus tahu startup kita itu sebenarnya makanya saya juga suka dengerin ada tuh ada iteratif ya kalau nggak salah. Saya suka dengerin juga tanda-tanda kita sebagai founder kan memang cukup melekat ya sama bisnisnya, karena ya kayak dulu nih yang gue bikin gitu kan, di sini baby gitu ya, tapi harus ada berani terima kenyataan juga bahwa di situ momen ini bisa nggak nge-generate revenue sih gitu. Kalau nggak dia berarti nggak profitable gitu. Berarti kayak saya suka lebih hati-hati ya kalau untuk mencari funding atau apa, karena itu juga walaupun dapat uang itu kan tanggung jawaban ya. Walaupun itu mereka dapat share, walaupun investor ya kalau emang semuanya nggak happen as plan ya udah rugi tanggung bersama. Tapi kan menurut saya nggak gitu juga ya. Maksudnya kita harus tahu juga ini bisnis bakal profitable atau enggak. Makanya dilihat dari kecil gitu. Kalau udah tahu ini bakal bisa besar, baru kita funding juga untuk scale up gitu. Tapi kalau masih minus-minus, apalagi minus burn-burnnya karena operasional, OPEX gitu ya. Saya juga handle klien bisnis gitu. Jadi kalau buat OPEX berarti ya tadi bukan buat investment, buat R&D, pengembangan gitu. Itu sih tadi ya. Dia harus ada momennya bahwa dia nggak boleh terus burn gitu sehingga utangnya meledak gitu. Ya sih Oke, ya. oke, Kalau buat saya makasih Kapin. ada harus profitable. Harus profitable ya, tetap harus menghasilkan uang, nggak burn money terus. Betul. Kalau di, Itu pada ini kan. di burn ini uang nenek moyang mau di burn kayaknya. Teman-teman, Makanya dasar. teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya. Mumpung loh, nggak tiap hari loh Kavin ada di sini. Tanya deh, nggak tiap hari dia pakai Discord. Iya benar, makanya saya bilang saya nggak Discord ya. Tapi saya anak WhatsApp, jadi WhatsApp aja. Gak apa-apa. Kalau kan bertanya, ya udah silakan bertanya. Oh ini Instagram. Kapin tulis ya di chatnya sebelah mana? Terus mencari kolom chat. Ada chat, ada Oh, kolom sini. chat. Kelihatan kan? Kalau
IG. Aku juga belum follow Instagramnya. Ya, follow. Ya. Kok jadi berubah dia follow my IG jadi ini aja deh IG-nya begini aja. Tuh gitu ya. 313. Ayo kita follow bersama-sama. Udah kalau nggak ada yang tanya, Ini ini udah beneran berklik. gak ada yang tanya. Kita Mau kita tanya. closing aja. Serius, Adit nih mau nanya. Dia udah open. Ya tadi ada suara ya. Ya, atau Bang Di. Bang Di ini dia ada di UK. Silakan Hasan ya. Ya, Hasan nih mau nanya ya. Aku mau tanya sama Ren itu kan ini tapi lebih ke arah ini ya investasi ya. Aku mau tanya kemarin itu aku sempat nengok salah satu influencer apa namanya bisnis itu kan katanya kalau kita mau return baik itu coba untuk ambil reksadana dulu. Nah, reksadananya itu kira-kira dia nyaranin itu mungkin bisa dari 10.000 gitu ya. Pokoknya rutin lah setiap bulan atau berapa. Itu bagusnya ambilnya reksadananya di mana ya? Aku juga bingung. Oke, ini saya jelasin dulu ini ya, apa namanya penjelasan sedikit. Jadi saya sebagai CFP itu ada kode etiknya. Kita nggak boleh nyebutin nama produknya ya. Reksadana saya jelasin, tapi nggak boleh ditanya, nggak boleh jawab tuh ditanya reksadana produk apa, reksadana A, B gitu, saham A, B itu nggak boleh ya, karena ada kode etiknya. Jadi harus ada izin khusus namanya penasehat investasi. Tapi saya jelasin ke Hasan ya bahwa itu bisa dipelajarin. Jadi Hasan udah tahu nggak reksadana itu apa? Reksadana. Tahu sih kayak pengelolaan ini uang kita itu masuk buat diinvestasikan ke pengusaha gitu. Bener nggak sih? Jadi ya, jadi gini. Jadi pertama emang tadi ya. Jadi Hasan harus eksplor dulu sampai ngerti reksadana itu apa. Jadi reksadana itu sebenarnya tadi salah satu instrumen investasi yang legal ya. Reksadana itu sebenarnya kumpulan dari beberapa instrumen investasi yang lain. Makanya kalau dipelajarin reksadana ada 4. Reksadana pasar uang, ya, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, sama reksadana campuran. Reksadana pasar uang itu di dalamnya itu sebenarnya dikumpul-kumpulin kayak ada kalau di bank tuh ada SBI ya, pokoknya utang yang jangka pendek atau deposito. Makanya kalau dilihat returnnya ya 11-12 lah sama deposito gitu ya. Itu reksadana pasar uang ya. Makanya dibilang pasar uang itu kan perbankan ya. Nah, yang kedua fixed income. Fixed income ini isinya adalah obligasi, surat utang. Baik obligasinya pemerintah maupun obligasinya swasta. Ya, obligasi itu surat utang. Jadi pemerintah pinjem ke rakyatnya ya, itu ori, sukuk gitu ya. Nah, kita dapat returnnya fix biasanya obligasi. Sama juga company mau utang ke masyarakat umum itu dibikin obligasi gitu ya. Itu reksadana pendapatan tetap. Ketiga reksadana saham, isinya adalah mostly saham-saham, di kumpulan saham-saham. Nah, yang keempat itu campuran itu bisa mix gitu ya, biasanya mix antara saham sama pendapatan tetap. Nah, yang pertama mesti Hasan tahu dulu tadi, yang balik lagi ke acuan yang saya tadi bilang, ini Hasan belinya buat jangka pendek apa menengah apa panjang. Nah, tadi kan pendek udah tahu ya, pendek lebih kemana ya, yang liquid ya, tengah itu pendapatan tetap. Nah, yang kedua lagi tanyanya yang bagus itu pilihnya yang mana. Jadi reksadana itu ada namanya fund fact sheet ya, saya tulis di chatnya ya, fund fact sheet tulisannya itu mesti dibaca sebelum beli gitu ya. Karena disitulah tertulis histori tentang si reksadananya ya, itu data histori, dan balik lagi data histori tidak menjamin kedepannya ya. Kalau di fund fact sheet kita bisa lihat juga tuh, misalnya reksadana saham ya, tadi kasih lihat 5-10 saham yang dia pilih ya, tapi tidak dikasih tahu semuanya gitu. Jadi plus minusnya reksadana kita nggak pusing pilihin, tapi minusnya apa? Kayak kita naik mobil disetirin orang. Kalau orangnya jago ya syukur ya. Kalau nggak jago ya udah terima nasib ya gitu. Itu yang terjadi juga. Saya itu kan yang buat kan MI ya, manajer investasi gitu. Jadi plus minus ya, kalau saya bilang coba belajarin dulu reksadana tadi, terus sama baca fund fact sheet-nya gitu. Karena bisa aja reksadana yang awalnya
5 tahunnya bagus, setahunnya bagus, 5 tahun kemudian ternyata tidak bagus. Nah, itu yang agak PR gitu ya. Makanya kan kalau saya boleh kasih saran nih, coba belajar instrumennya aja langsung gitu ya. Memang resikonya lebih tinggi karena kita beli langsung, tapi kita berarti resikonya di mana? Di kita kan, knowledge kita ya gitu. Banding karena minusnya tadi ya, kalau ternyata nggak bagus gimana? Hasan udah invest gitu rutin 10 tahun, ya ada yang bagus, tetap bagus, ada yang bagus dan tetap bagus ya. Tapi ada yang bagus tiba-tiba nggak jelek, ada yang jelek tiba-tiba bagus. Nah, itu yang agak susah buat saya sih untuk tujuan-tujuan keuangan penting, jadi agak resiko ya kalau kayak gitu. Kan saya belajarin nih analisis fundamental gitu kan untuk tadi ya nabung saham gitu. Tapi Kevin, kalau reksadana pasar uang tuh bukannya naik terus ya dia? Apa dia bisa turun juga? Mostly reksadana pasar uang yang kalau lihat grafiknya tuh arahnya kayak gini ya gitu ya, gini-gini ya. Tapi di tengah-tengah itu pasti ada naik turun Oh gitu. ada ya? Harusnya stabil ya gitu. Ya, oke. Kalau misalnya ambilnya kita ambil Saham ya? returnnya gede gitu gimana Kak? Gimana Hasan? Kalau misalnya kita cari yang returnnya gede dari persentase itu Itu gimana? yang saya bilang di Hasan, return yang Ambil gede dari itu persentase ya, itu kan berapa persennya histori. gitu? Itu kan histori ya, tidak menentukan ke depannya Itu loh. nggak diambil. Gimana? Suaranya cuma agak mendem ya. Jadi gimana? Iya, Mungkin maksudnya tuh Hasan ditulis kalau aja kalau nggak misalnya kedengaran, dari- soalnya suara kamu agak-agak gimana Iya. gitu. Agak sedikit mendem ya. Tadi kan Hasan bilang mau lihat return yang paling tinggi, itu maksud saya itu bukan jaminan bahwa selanjutnya akan seperti itu gitu ya. Karena kan tadi dia investnya di contoh nih yang returnnya misalnya tinggi gitu ya, biasanya saham, reksadana saham. Ya kalau sahamnya lagi pada naik, kalau lagi pada turun ya turun gitu kan. Kayak kemarin pandemi itu ya turun gitu kan. Kalau ada orang asing investor asing jual dalam masif ya turun gitu. Tapi kalau kita menganalisa fundamental ya. Jadi kalau mau invest di saham, menurut saya ada dua kan, trading atau invest. Invest tuh berarti invest aja rutin gitu ya. Makanya kalau boleh sih pelajarin soal Warren Buffett. Kalau di Indonesia ada namanya Lo Keng Hong ya. Pak itu sekarang kerjanya cuma baca laporan keuangan tiap hari. Karena hidupnya udah dari saham gitu ya, dividennya saham gitu. Kalau buat saya sih itu kayak salah satu dream saya ya. Gitu. Kalau saya nggak lebih kuat panggilannya buat jadi konsultan, udah jadi ini kali ya, analisis gitu ya, analis stok. Gitu. Ya, jadi karena kan kita kan sama aja beli company loh. Kalau kita beli saham langsung itu kan beli company-nya kan, benar nggak? Ada company yang lebih tua dari umur kita kan, udah ada 60-70 tahun. Saya nggak akan ngomong namanya gitu, tapi maksudnya ya coba lihat track record. Berarti kan kalau dia aja berarti dia udah melewati masa krisis, udah lebih tua daripada kita. Ya itu salah satu yang kita lihat kan, gimana returnnya, gimana net profitnya, dividennya rutin nggak gitu kan. Iya, Itu sih. ini Kevin, ini Hasan dia ada tulis nih. Kalau ambil reksadana saham bagus nggak? Apakah resiko ambil reksadana saham sama investasi saham langsung? Itu tetap high risk sih kalau menurutku, kalau boleh bantu jawab. Kalau kamu nggak ngerti, istilah high return nggak sih saham juga? Meskipun reksadana saham juga, karena kalau kamu lihat grafiknya, reksadana kalau yang saham tuh pasti dia naik turun gitu, nggak kayak reksadana pasar uang yang anteng gitu ke atas, atau reksadana obligasi juga agak anteng. Tapi kalau reksadana saham itu udah hancur-hancuran grafiknya, iya nggak sih Kevin? Gini, karena reksadana saham, gini, saya ngomongin tadi yang sebenarnya saya sempat tadi bilang reksadana saham itu minusnya adalah dia kasih tau kita 5-10 sahamnya kan. Tapi kan dia pilihnya bukan cuma 5-10 itu, dia bisa pilih sampai puluhan, 20-an, berapapun gitu ya. Kayaknya ada limitnya berapa. Dia nggak kasih tahu kita pilihan yang lain. Nah, itu kan resiko di kita ya. Kalau dia sampai salah pilih yang lain dan dia nggak kasih tahu kita, bener nggak? Itu Itu buat saya itu iya, ya. kalau di agama Islam tuh namanya wallahu a'lam. Apa kata Tuhan? Karena kita nggak Kalau tahu di- kan, nggak dikasih tahu. Nah, kalau di saham, resikonya memang apa ya? Resikonya kalau perusahaannya sampai bangkrut lah ya. Nah, sekarang tapi gini ya, maksudnya kita pikir juga kalau pas saham yang kita beli dan kita analisa fundamentalnya bagus dan udah tadi ya lebih usia daripada kita. Ya memang kalau sampai cuma Tuhan yang tahu 100% ya. Tapi maksud saya adalah
tanggung jawabnya di kita nih gitu. Kita tahu saham yang kita beli ini apa gitu ya. Anggap kan ya gitu ya. Ini saya sesimpel gini deh. Ini disclaimer ya, tapi maksud saya coba bayangin ini ada di sini yang nabung di bank nggak? Nah, nabungnya di bank semua ya gitu. Ada tahu bank yang terbesar di Indonesia bank apa ya gitu ya. Sesimpel gini lah. Kita nggak cuma nabung di banknya, tapi kita nabung saham banknya. Logika kayak gitu coba ditelaah ya. Ini disclaimer ya, sebalik lagi jangan nanti saya karena kita pernah punya case ya, bukan saya tapi another CFP lah dituntut gara-gara ngasih tahu ya, mungkin dia sebenarnya juga nggak niat ngasih tahu atau jadi dituntut gara-gara masalah investasi gitu ya. Jadi do your own research gitu ya, bahwa jangan ikutin nanti dibilang ini beli langsung, nggak bisa saya bilang harus belajar sampai kita tahu. Sehingga apa, kalau Warren Buffett bilang kalau kita nggak bisa pegang saham ini 10 tahun berarti nggak usah beli, berarti kita sebenarnya nggak yakin gitu kan sama company ini. Ya kan dia beli Coca-Cola waktu umur 11 tahun gitu. Lo kayak ngomong itu dia beli Charon Pokpan. Ini disclaimer ya, bukan harus beli saham itu lagi ya, nggak tahu dia udah masih pegang atau enggak gitu, tapi memang dia investor saham gitu. Jadi dia tekunin di situ sampai dia benar-benar expert dan dia tahu apa yang dia lakuin gitu. Makanya saya bilang kalau nggak semua sih harus jadi investor saham ya. Itu Atau kan sukanya jatuhnya investor. Kalau maunya jadi trader, Nah, kalau trader ada lagi ilmunya tadi, analisis teknikal gitu. Ya, analisis teknikal itu dia berarti belajar baca chart gitu, baca grafik, ada ilmunya. Ada nggak yang hidup dari trading? Ada. Dulu teman saya di Astra, ibu-ibu gitu ya, keluar dari Astra, dia benar-benar jadi trader. Nah, kalau dia punya knowledge-nya, berarti dia nggak gambling, dia skill dia, jadi dia berdagang saham kan. Kan berdagang boleh ya, gitu kan. Yang di ini kan gambling ya, gitu ya. Bagaimana dengan kripto? Nah, tadi saya bilang sebenarnya kalau menjawab rumusnya aset investasi apa tadi? Nilainya naik bisa dijual ya. Nilainya naik bisa dijual atau menghasilkan income. Berarti kripto masuk ke dalam bagian investasi yang ranah investasi. Tapi kan saya tadi bilang investasi perlu yang legal. Udah legal belum gitu. Terus resikonya gitu. Sanggup nggak kalau nerima uang kita tadi ya yang di apa namanya kalau dibilang alamatnya itu gitu kan, kalau ya udah tiba-tiba hilang, siap nggak? Kalau buat saya gini, kalau buat tujuan keuangan yang penting ya udah yang jangan yang terlalu beresiko. Masa pendidikan anak diresikoin, rumah, pensiun. Kalau setelah udah punya kelebihan dari situ, ya udah itu tadi ada biasanya rasionya itu 3-5% lah gitu ya. Untuk kita misalnya mempelajari sesuatu, tapi dipelajarin ya, bukannya jadi kayak gambling. Dimanapun kayaknya ya tadi ya hasilnya tadi nggak berkah juga lah gitu. Habis untung 100 kali lipat gitu ya, atau 2 kali lipat, kok 100 kali lipat kan gede banget, 100% maksudnya 100% atau 2 kali lipat, habis itu ambles gitu ya. Itu sih maksud saya. Jadi kripto itu masih agak gimana lah ya gitu, risknya cukup tinggi. aku mau tambahin ya tentang kripto, boleh ya? Boleh silahkan. Iya, kalau kripto itu menurutku 1 atau 2% atau maksimal tuh 5% deh dari uang. Itu kayak uang kalau hilang juga nggak apa-apa gitu. Jangan. Iya, maksudnya tadi ya. Iya, jadi misalnya Belajar ya. jadi kayak hilang tuh kamu nggak nangis gitu. Jangan sampai misalnya uang dari hutang atau uang buat Iya, bayar betul. cicilan rumah atau uang panas lah ya, uang buat kamu hidup sehari-hari, kamu buat kripto, matilah kamu kalau habis gitu. Tapi kalau uang yang oke lah, jadi banyak juga nggak apa-apa, habis juga nggak masalah gitu kan. Itu nggak apa-apa dimasukin kripto kalau menurutku ya, karena kripto itu lumayan high risk high return. So itu kamu pelajari pun kamu masih belum tahu. Kamu pelajari pun kamu belum tahu kalau tiba-tiba itu developernya hilang gitu ya, tiba-tiba rakpul atau tiba-tiba jadi banyak kayak yang Shiba Inu itu juga bisa tiba-tiba kamu jadi kaya raya gitu kan ya. Tapi itu kan turun lagi juga kan, dia abis naik besar-besaran dia turun lagi kan, rugi kan yang dia nggak jual waktu all time high gitu kan. So itu juga ada ilmunya dan I think in crypto invest but you can lose lah gitu sih kalau menurutku. Jadi kayak
kalau all in di kripto tuh nanti kalau hilang bisa gila soalnya. Kalau hilang semua, ada uang 100 juta, 1 juta lah masukin kripto gitu, nggak apa-apa lah, hilang juga uang apa sih gitu kan. Tapi kalau ada uang 100 juta, kamu 100 juta masukin kripto semua, besoknya habis, kamu nanti bisa jadi gelandangan di pinggir jalan karena gila kan. Uangku habis gitu kan. I mean, do with your own responsible with your own money lah kalau menurutku ya, gitu sih Kabin. Aneh ya saranku. Iya, maksudnya ya tadi yang keuangan yang sehat dulu, lu punya tabungan dan darurat udah aman gitu-gitu. Jadi jangan ya tadi ya ngapain mau cepet-cepet gitu kan, udah nabung dulu aja. Makanya saya sih sekarang seneng kalau ngeliat klien yang kayak rutin nabung, karena nabung itu nggak akan ada pernah kata salah lah gitu ya. Paling ya itu tadi agak bikin kayak bang aja. Kalau saya ketemu klien-klien yang wow gitu kan, tabungannya gitu kan, tapi buat saya itu malah saya syukuri karena dia sangat ini ya, kalau saya bilang ketahanan finansialnya kuat banget gitu. Saya bilang klien-klien yang banyak di aset, kan ada 3 ya, aset liquid, aset investasi sama aset guna ya. Klien-klien yang kuat di aset liquidnya tuh tadi ketahanan finansial, dia nggak, sekarang kalau dia kena PHK, orang tabungannya 36 kali dia hidup masih ya kan, nggak maksud saya. Tiba misalnya orang yang tadi nggak punya tabungan, apa kabarnya kalau dia besoknya di saya habis baru di hire juga sama tim CFP, saya sama teman-teman CFP saya di hire sama company yang layoff ya. Apa kabarnya yang gak punya dana darurat tapi untungnya dapat pesangon sih, ini masih agak untung ya gitu ya, di layoffnya dapat pesangon agak lumayan gitu. Jadi tapi kalau misalnya yang benar-benar nggak dapat dana yang cukup besar, dia misalnya nggak punya tabungan dana darurat, dia punya cicilan KPR lah, apa nggak gagal bayar KPR-nya, terus masih mau cari kerja lagi kan butuh waktu. Makanya kenapa dana darurat itu ada 6-12, itu maksudnya ada waktunya, mau cari kerja lagi 6 bulan sampai 12 bulan gitu, nggak ketar-ketir gitu. Teman-teman di sini saya kalau boleh saran, kalau tadi cuma 2 ingat, nabung rutin, dari hutang gitu ya. Kak, boleh nggak, bisa nggak beli rumah nggak pakai KPR? Bisa kalau komit sih itu, karena saya kalau boleh saya saran, KPR itu kalau bisa 10 tahun atau di bawah 10 tahun. Karena kalau udah 15 tahun ke atas itu berarti sama aja kita beli rumah sekali lagi. Ya karena bunganya pasti hampir 2 kali lipatnya. Misalnya 500 juta total bayarnya se-M. Saya pernah hitung yang punya klien 2M, dia ngambilnya 20 tahun lagi. Jadi 2M total bayarnya 4, berapa M. Kalaupun udah ada yang di sini udah punya KPR, nggak apa-apa, tapi lunasi lebih cepat gitu. Itu menghemat bunga. Gimana Tati? Tapi KPR ada enaknya loh Kak. Kalau kamu meninggal, itu jadi lunas. Ya. jadi itu konteks ini yang bisa. Kamu KPR 5 nih, 5 rumah ya, apa 5 apartemen. Tiba-tiba kamu meninggal, anak kamu dapat apartemen 5 loh. Ya berarti kamu punya kemampuan untuk mencicil 5 KPR ya Tati ya. Enggak, dulu papaku kan nyicil 2 KPR, terus papaku meninggal, dapat 2 rumah lah kita gratis kan. Enggak bayar lagi, tapi ya mending papaku ada daripada kita dapat 2 rumah gratis ya. Mending ada ayah yang enggak, daripada ada rumah enggak ada ayahnya gitu. Ya, tapi kalau udah masalah matian ibu udah masalah urusan Tuhan lah ya, bener nggak? Iya, tapi aku mau kasih tahu aja gitu, kalau KPR kalian meninggal tuh KPR jadi lunas loh. Ada asuransi jiwanya kalau di KPR. Yes. Kayaknya ada pertanyaan lagi deh, Kak Pin mau jawab nggak? Bagaimana Kak dengan kripto? Apakah bisa dibilang investasi? Apakah ada underlying di kripto? Tadi udah Kapin jawab kan, dia termasuk investasi, tapi kalau untuk legal tuh sebenarnya ada ya yang udah kayak app yang Bapepti ya kalau di sekarang ya. Jadi sebenarnya udah masuk ke ranah legal, tapi risknya itu sih yang sangat tinggi gitu ya. Nggak dijamin juga, nangkep nggak ya maksudnya? Ini juga bukan hanya bicara legal, tapi dijamin nggak. Kalau underlying asetnya nggak ada ya. Kalau kripto apa? Kalau underlying aset tuh maksudnya gini, kalau saham apa underlying asetnya? Ya perusahaannya. Benar gak? Itu. Yang jual aset tuh gimana? Kalau setauku ya, ada beberapa kripto koin yang dia ngepek ke emas, atau kayak USDT itu ngepeknya ke
USD gitu. Jadi dia kalau kalau nggak salah ya, karena aku lupa inget, kalau USD naik dia ikut naik gitu. Kalau yang ngepack ke emas tuh, kalau emas naik dia ikut naik gitu. But correct me if I'm wrong ya, karena aku udah lama nggak baca berita kripto. Ya seperti itu. Tapi banyak juga koin-koin lain yang ngepacknya tuh nggak jelas gitu. Mereka ngikutnya ke mana nggak jelas gitu. So that's why ada koin-koin gorengan yang hari ini harganya Rp10, besok 100.000 gitu kan. Kadang-kadang kan banyak orang yang gamblingnya ke situ, ke koin-koin gorengan gitu kan. So ya itulah, kan saham juga ada saham gorengan kan ya. Padahal pisang goreng lebih enak kan ya. Enak ya. Iya, maksudnya underlying itu sebenarnya memang dia itu ibaratnya, kalau kita beli investasi ini tuh apa ibaratnya dasarnya itu apa ya, ini kan perusahaan kan. Kalau yang tadi emas itu apakah memang mereka punya emas fisiknya enggak gitu kan. Kalau mereka punya emas fisiknya, nah itu underlying asetnya. Tapi kalau nggak ada, cuma kayak nge-attach ke harga emas, berarti enggak gitu. Tapi kalau dia punya emasnya, berarti itu namanya underlying asetnya. Tuh. Oh oke. Tadi barusan ada yang angkat tangan, siapa ya? Adit, ya silakan Kak Adit. Ini lucu juga angkat tangannya. Ya Dit. Halo Kak, aku mau nanya. Banyak anak kantor saya banyak Adit, dulu saya punya teman Adit. Ya Dit, gimana? Mau nanya Kak, kalau di zaman sekarang yang tes, halo? Kedengaran, kalau kedengaran silakan lanjut. Di zaman sekarang yang serba modern ini, aku sempat nanya gitu sih Kak ke orang-orang yang bisa Adit dibilang. nggak kedengeran suaranya? Di aku kedengaran sih Kak. Oh kedengeran, saya nggak dengar. Ya udah, apa dong, ngomong apa? Ya udah Kak Tia aja Kak. Kata Tia, coba sampein Kak. Jadi aku sempat di zaman Tes aja. kata aja deh. Tes sampai 20-30 ya. Oh Karena iya, sudah iya. menjelang Oh ya, thank you waktunya. 7 menit lagi ya guys. guys. Sinyal kali apa gimana? Masih typing. Di zaman sekarang apakah investasi emas potensinya bagus gak? Terus itu cocoknya untuk jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang itu mah panjang banget. Silakan Kavin. Bagus. Pertanyaan soal emas ya. Jadi ini saya bukan expertnya di investasi. Jadi saya membagikan dari view saya ya. Jadi gini, kalau emas itu kan ada emas perhiasan, ada emas logam mulia. Ya, logam mulia itu emasnya batangan, teman-teman. Ada yang udah pernah lihat atau udah pernah beli ya. Jadi gini, emas itu kan emas adalah investasi dari zaman dahulu kala. Ya, benar ya. Ya. Bahkan emas itulah yang ibaratnya secara fisik ya. Kalau kita ngomongin investasi real asset, emas itu salah satunya. Kan ada fisiknya ya. Gitu. Dia udah nggak cari underlying aset, emang udah ada fisiknya gitu, jelas gitu ya. Apalagi yang real asset, rumah, emang rumah bisa hilang gitu nggak kan ya, tanah gitu. Benar paling kuat atau kita ngomong kalau mau ngomongin resiko yang paling secure banget gitu ya kecuali dicuri ya udah ya itu udah resikonya apa, emas ya dicuri itu. Tapi kalau rumah kan nggak bisa dicuri ya, tanah juga enggak. Jadi emas itu benar masih termasuk aset investasi karena tadi nilainya bisa naik dan bisa dijual, bisa turun nggak bisa turun gitu juga ya. Nah sekarang kalau ditanya jangka pendek apa jangka panjang, bisa dua-duanya. Karena emas itu termasuk udah dibilang kayak bunglon ya gitu. Jadi dia itu bisa dikategorikan aset likuid karena kan aset likuid itu kalau kita suatu waktu perlu bisa kita pakai atau kita bisa cairkan atau kita bisa ambil, kan tinggal ke toko emas ya, benar gak gitu ya. Jadi dia liquid bisa, makanya klien-klien saya yang dana daruratnya kalau biaya hidupnya cukup tinggi ya, dana daruratnya juga gede, misalnya bisa 100 juta 200 juta gitu ya. Nah sebagian itu ada yang mereka mau taruh di emas ya boleh itu, atau deposito ya itu ya Dit ya. Jadi bisa jadi buat portfolio dana darurat, tapi dia juga bisa buat menengah atau panjang. Karena kalau kita based on history ya, harga emas ya, ada yang saya dulu ingat banget waktu saya baru-baru jadi financial planner 2011-12 itu harga emasnya 125.000 atau 145.000. Sekarang berapa?
udah sempat nyentuh 1 juta ya, sekarang mungkin 900-an lagi ya gitu. Jadi terbukti ya, secara kalau dibikin yearly-nya gitu ya, yearly return-nya itu bisa sampai di angka pas saya pernah cek sekitar 10%, tapi pernah di 8% gitu. Jadi buat long term ya oke lah orang itu fisik, cuma satu aja concern-nya karena fisik nih, taruhnya di mana? Amannya gitu. Gitu ya Dit ya. Jadi Ah, menjawab ya. aku boleh nanya nggak? Tanya itu boleh boleh. Jadi emas itu oke, dia bagus untuk investasi gitu. Cuma kayak nyimpennya tuh bagusnya di mana gitu. Karena mamaku Ya kan aku suruh biasanya, yuk beli emas, yuk beli emas gitu. Dia tuh kayak kita kan tinggalnya di desa ya, takut nanti dicuri gitu kan. Ya udah simpan aja di pegadaian gitu kan. Ini nih biayanya segini. Mahal kasih uang ada pegadaian biayanya. gitu kan. Atau ini aja taruh di brankas, aku kan punya brankas gitu. Ya ntar kalau brankasnya dijinjing gitu. So cara menyimpan emas yang yang secure dan nggak banyak biayanya, maybe di mana ya kak? Sulit sih. Itu yang jawabannya memang yang sejujurnya agak sulit karena biasa orang akhirnya masukinnya ke safe deposit box gitu ya di bank gitu kan. Tapi safe deposit box juga bayar ya di bank ya. Saya last check aja yang kayaknya 2 tahun lalu kali ya, kayak sekitar 500.000. Nanti kegerus juga ya return emasnya ya. Tapi kalau disimpan di rumah ya resiko tadi kan. Jadi memang itu kan semua pasti nggak mungkin plus-plus semua gitu kan. Ya minusnya emas itu tadi kita bener-bener pegang fisiknya, tapi PR-nya adalah nyimpennya gitu. Ya mau nggak mau jadi siapin tempat di rumah yang cukup secure. Akhirnya orang bikin entahlah itu di bawah gali gali tanah lah segala macam gitu ya, makanya suka apa namanya kelihatan gitu ya apa di film-film gitu ya, harta karun gitu. Karena emang akhirnya harus cari tempat yang aman kan. Makanya sekarang ada emas digital kan. Nah, emas digital kekurangannya ya mungkin spreadnya agak lebih tinggi gitu. Tapi ya jadinya plus minus juga kan. Kalau emas digital kan ikutan harga emas, tapi kita nggak perlu PR nyimpannya. Tapi notice aja kalau spreadnya ya agak lebih tinggi. Cari aja kan ada beberapa tuh. Iya, tapi Kredit nggak pegang spreadnya. emasnya juga kan. Ada kalau kita mau emasnya juga ada biaya cetaknya juga kalau nggak salah. Tapi kan jadinya investasinya jadi emas digital lah. Iya sih ya. Tapi memang itu lebih pegadaian juga bisa kalau nggak salah. Iya iya ya. Ya seperti itulah teman-teman. Kalian nggak mau terima kasih nih kak sama kak Yosefin. Ini kita private loh. Ya nggak apa-apa. Yang penting asalkan ada orang aja. Kalau nggak ada orang, udah saya. Mohon maaf karena aku baru sebarnya tadi pagi, jadi mungkin banyak yang nggak ikut. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Nanti kan di YouTube dipasang ya udah, semoga Ya. bisa di next time. Iya. Sorry karena semua dikerjain sendiri. Iya teman-teman bisa tadi aplikasinya Kak Yosefin ini namanya Kebis ya. Kalian bisa ke kebis.id. Terus ada referral kita ya SZ311. Karena website kita waktunya buat dibayar, website kita kerjarimo.com. So mohon bantuannya untuk pakai referralnya ya. Dan terima kasih banget untuk Kak Yosefin buat waktunya. Sorry banget mendadak dari akunya karena tiba-tiba diriku hektik. Ya, mungkin untuk selanjutnya aku akan memberdayakan volunteer yang ada. Teman-teman kalau mau jadi volunteer di Kita Kerja Remote juga boleh banget ya, karena nggak mungkin kan diriku ngerjain sendirian gitu. Komunitas kita udah mulai besar. Lihat aja di sosial media, di Discord udah 3.800-an ya kalau nggak salah. Terus di Telegram kita udah 2.300-an gitu, belum di WhatsApp dan lain-lain. So kalau kalian mau jadi volunteer juga bisa hubungi aku. Kalau ada salah kata mohon maaf dari diriku, dan mungkin Kavin juga ada salah, silakan dimaafkan meskipun kita bukan lebaran ya. Kenapa lagi? Kavin ada satu dua kata penutup atau aku aja penutupnya? Ya kalau Kapi sih tadi aja ya, semoga bisa dapat nggak, itu kan tadi ada beberapa poin ya. Jadi mana yang key point yang akhirnya kalau cuma knowledge kan percuma ya. Jadi harus ada yang key point yang akhirnya mau dipraktekin nih. Apa tadi misalnya kalau ada yang punya utang dilunasin utangnya, kalau ada yang mau belum nabung rutin. Jadi semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekin dan bisa tadi ya keuangan ada yang bisa lebih sehat. Coba aja dipakai financial check up-nya karena
tadi ya itu momen awareness. Waktu itu kami juga keluar dari Astra itu karena belajar ini. Ya mungkin itu itu karena calling juga ya. Jadi merasa bahwa ini ilmu yang bermanfaat. Ya di Astra bonusnya lumayan. Bisa paling gede tuh saya waktu itu pernah dapat 8 kali gaji ya. Dan tapi menurut saya justru saya ngeliatnya ilmu ini lebih mahal dan bisa membantu banyak orang. Waktu itu saya kenapa mutusin untuk keluar, makanya ya do financial check up. Kalau ada teman yang masalah keuangan ya edukasi sharing, nggak harus semuanya harus CFP ya gitu. Serta tadi jangan saran-saranin investasi karena investasi ada resiko, jadi kita harus berhati-hati banget ngomongnya. Itu sih, semoga Oke, thank you sukses banget, selalu Kak. ya. Ya, Terima ya. kasih Mbak Yosefin atas ilmunya hari ini. Terima kasih Mbak Tatia telah mengadakan event webinar pada malam hari ini. Iya, Sip. Terima kasih Mas. Sering ya kak, Makasih sering ya. ada ya banyak. kak. Kita udah kehabisan waktu, Kakak Yosefinnya sibuk ya. Kita udah lebih 20 menit nih. Sorry. Gak apa-apa nggak. Sorry. Ketemu lagi Oke, ya. bye-bye semuanya. Thank you. Bye bye. Bye-bye.